Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 21 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Jajaran Polres Batang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang. Kapolda Banten memimpin upacara serah terima taruna di lapangan Polda Banten, Kota Serang pada Senin 19 Mei 2025. Kapolres Tabes Palembang Polda Sumatera Selatan memimpin langsung pelaksanaan apel pagi di halaman Mapolres Tabes Palembang pada Senin 19 Mei 2025. Apel ini dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah personel yang dinilai berprestasi dalam pengungkapan kasus. Di informasi pertama, pemirsa, personel Kompi 2 Subdit Dalmas, Dit Samapta Polda NTB melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa dari Solidaritas Alumni dan Jemaah Ponpes Manbaul Ulum yang bertempat di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Ratusan massa tersebut menuntut polisi segera menindak pelaku pencemaran nama baik pesantren. Aksi berlangsung sekitar pukul 11 hingga pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah. Ratusan massa berkumpul di depan Mapolda NTB di Jalan Langko, Kota Mataram. Saat demo berlangsung, perwakilan peserta aksi berhasil menemui Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan untuk melakukan audiensi. Hasilnya, Kapolda berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Petugas kepolisian sempat melakukan pengalihan arus lalu lintas dan beruntung aksi berlangsung secara damai. Lalu lintas kembali lancar setelah massa aksi meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Aksi tersebut berjalan dengan lancar dan dengan situasi aman dan kondusif. Dari Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, call center 110 adalah layanan hotline darurat yang disediakan oleh Polri untuk membantu masyarakat dalam berbagai keadaan darurat seperti kecelakaan, bencana, kerusuhan, atau tindak kriminal lainnya. Layanan ini dapat diakses secara gratis melalui telepon dari seluruh Indonesia, baik dari ponsel maupun telepon rumah. BIT TIK atau Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, BIT Humas atau Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara mempersembahkan sebuah film pendek dalam rangka sosialisasi call center Polri 110. Halo, selamat malam. Dengan saya Bribda Elek Dalimbong dari call center 110 Polda Sumut. Ada yang bisa saya bantu? Baik, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Selamat malam, Bu. Dengan Bapak Simpson, Ibu. Boleh diceritakan kronologisnya bagaimana, Pak? Saya melihat 2 orang korban yang barusan dibegal, Bu, di Jalan Ring Road, Bu. Mohon bantuannya, Bu, segera, Bu. Di Jalan Ring Road, Bu, di sekitaran Jalan Mawar, Bu. Mohon segera bantuannya, Bu. Selamat malam, Ibu. Baik Pak, laporannya telah kami terima. Terima kasih telah menghubungi layanan kami di call center 110 Polda Sumut dan laporan Bapak akan segera kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih. Selamat malam. Dari 00 Comment Center Polda panggil.
Izin Pak, terpantau dari CCTV Command Center Polda Sumut adanya pelaku pembegalan di daerah Ring Road. Untuk pelakunya mengarah ke arah Jamin Ginting agar dilapan tujukan ke tim patroli presisi Pak untuk dilakukan pengejaran. 86, patroli meluncur ke TKP. 86 Pak. Sementara itu, Satgas Jawara Street Crime Polres Cilegon Polda Banten berhasil amankan 3 remaja yang hendak tawuran di lingkungan Jombang Wetan, depan ruko pakaian Serba 35, Perumahan Metro Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Telah diamankan 3 orang pelajar ya yang akan melaksanakan tawuran. Tadi malam jam 2.30 mereka dari kelompok Cilegon Misteri dengan Kampung Selatan. Belum sempat diadu karena ketemunya bukan dengan lawannya, malah dengan tim patroli. Namun saat dilakukan penangkapan mereka pada kabur dan menabrak pagar kawat sehingga ada yang terluka. Dan berhasil disita 1 buah senjata tajam, 4 celurit ukuran yang sangat panjang. Diimbau kepada para orang tua agar lebih ketat lagi pengawasan terhadap putranya. Karena ini jam 2 gini, jam 3, masa nggak dicari, nggak ada di rumah. Tolong ya bapak-bapak, ibu-ibu, pengawasan kepada putranya harus lebih ketat lagi. Dicari kalau nggak ada tengah malam itu. Pemirsa, jajaran Polres Batang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang. Dalam kegiatan ini, tersangka dan barang bukti berupa sepeda motor hasil kejahatan dihadirkan secara langsung di hadapan awak media. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana menegaskan bahwa Polri tidak hanya sebatas pengungkapan kasus. Polres Batang juga mengembalikan barang bukti kepada para pemilik sahnya sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan Polri kepada masyarakat. Momen ini sekaligus menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan korban mendapatkan haknya kembali. Saya mohon maaf sama orang Batang yang saya beli motornya dan saya mohon maaf. Kamu kapok? Kapok. Kapok ya? Kapok. Ini yang terakhir? Iya, Pak. Ya. Kami dari Polres Batang, dalam hal ini Satreskrim, berhasil mengungkap perkara pencurian dengan pemberatan dan juga penadahan. Ini tergolong cukup banyak ya yang kita ungkap dan menjawab keresahan dari masyarakat. Kendaraan yang ada di sini yang milik bapak-bapak yang jelas dalam pengambilannya semuanya benar, ya, tidak ada biaya. Monggo Pak. Terima kasih kepada Polres Batang yang sudah mengungkapkan kasus ini dan alhamdulillah ini mengurangi kecemasan dari masyarakat terutama yang sholat ya. Karena kan memang setelah itu
jamaah sholat subuh itu banyak yang cemas gitu, was-was. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Kapolres Batang yang telah berhasil menangkap jaringan pencurian sepeda motor. Mudah-mudahan Polres Batang bisa mengayomi dan melindungi masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Sukses untuk Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya. Jajaran Polres Pacitan Polda Jawa Timur bersama unsur terkait melaksanakan razia gabungan operasi pekat atau operasi penyakit masyarakat yang menyasar sejumlah tempat penginapan, hotel, homestay, dan rumah kos di wilayah Pacitan. Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban lingkungan serta mencegah potensi gangguan yang dapat merugikan masyarakat, terutama para generasi muda. Razia dilakukan secara humanis, terukur, dan mengedepankan pendekatan persuasif. Setiap sudut diperiksa sebagai upaya kolektif untuk menciptakan ruang tumbuh yang aman dan sehat bagi seluruh warga. Polri akan lebih intensif melakukan razia serupa, tidak hanya di kota, tetapi juga di wilayah kecamatan lainnya. Kegiatan razia ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Razia ini menjadi peringatan bagi pengelola kos dan penginapan agar lebih selektif dalam menerima tamu, serta aktif berkoordinasi dengan aparat jika menemukan hal yang mencurigakan. Dari Tim Humas Polres Pacitan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung kembali menunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkotika sepanjang bulan Mei 2025. Sebanyak 63 tersangka dari 46 kasus berhasil diamankan bersama berbagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung telah berhasil mengungkap 46 narkotika sepanjang bulan Mei 2025. Total sebanyak 63 tersangka telah diamankan. Hasil pengungkapan kasus narkotika ini telah diumumkan dalam konferensi pers pada 20 Mei 2025 pada Selasa kemarin. Disampaikan langsung oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono. Jadi menandakan Polri hasil pengungkapan selama bulan Mei, Sat Narkoba telah berhasil mengungkap 46 kasus dengan kurang lebih 63 tersangka. Dengan perincian tersangka laki-laki 61, tersangka perempuan 2. Total barang bukti yang kita bisa amankan kurang lebih sabu seberat 741 gram, 29, tembakau sintetis 430,94 gram, ekstasi 381 butir, ganja 5.563,28 gram, psikotropika 144 butir, obat keras terlarang 31.458 butir, dan uang tunai kurang lebih 3 juta rupiah. Jadi modus operandinya mereka rata-rata mengedarkan, menjual narkotika, dan juga untuk menjual obat keras terlarang bisa melalui online maupun perorangan. Sedangkan untuk lokasi penangkapan itu ada di beberapa titik, yaitu di Kiara Condong 5 kasus, Batu Nunggal 4 kasus, Cibining Kidul 4 kasus, Regol 3 kasus, Ujung Berung 2 kasus, Bandung Kidul 2 kasus, Bandung Wetan 2 kasus, Bojong Kidul 2 kasus, Cibiru 2 kasus, Cidadap 2 kasus, Coblong 2 kasus, Bojong Kaler 1 kasus, Cibening Kaler 1 kasus, Antapani 1 kasus, Rancasari 1 kasus, Sukajadi dan Sukajari masing-masing 1 kasus. Menandakan ini semua berada di wilayah Kota Bandung. Untuk pola tempatnya yaitu ada di pinggir jalan, jalan umum 17 kasus, rumah kontrakan 17 kasus, kos-kosan 6 kasus, warung 5 kasus, dan 1 adalah ditemukan di pengadilan pada saat sidang, itu 1 kasus. Para tersangka dijerat dengan pasal 113,
111, 112, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman seumur hidup. Tak hanya narkoba, polisi juga menyita 3.634 botol minuman keras, 47 jerigen tuak, dan ini masih menjadi bagian dari operasi anti-premanisme dan menjelang euforia sepak bola di Kota Bandung. Dari Humas Polrestabes Bandung melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.